Welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Masih di serial Golang in Advance ya, khususnya di bagian Solid Programming. Nah, sekarang kita masuk ke bagian D-nya ya, SOLID. Kita masuk ke bagian D-nya, yaitu Dependency Inversion Principle, atau disingkat sebagai DIP ya, DIP. Oke. Nah, kita masuk dulu ke penjelasan tentang DIP-nya ya. Jadi DIP itu, teman-teman, prinsip yang mengharuskan bahwa eh, apa namanya modul-modul tingkat tinggi gitu ya, dalam hal ini gue bilang bentuk konkret gitu ya, atau struct gitu ya di dalam Golang itu tidak boleh bergantung pada modul yang tingkatnya lebih rendah gitu ya. Jadi maksudnya adalah let's say gini, misalkan lo punya abstraksi apa namanya hewan misalkan gitu ya. Terus di bawahnya kan hewan jenisnya banyak ya, ada mamalia, ada reptile, ada unggas gitu ya. Nah, kelas mamalia ini tidak boleh bergantung pada salah satu kelas di bawahnya gitu. Paham ya? Tapi mereka harus rely on abstraction. Oke, paham ya? Mereka harus rely on abstraction. Tapi dalam hal ini di Go gitu ya, karena tidak ada konsep inheritance lagi-lagi, nanti kita akan simulasikan dengan bentukan interface gitu ya. Tapi intinya dependency inversion principle itu bilang kalau modul-modul tingkat tinggi itu tidak boleh bergantung pada modul-modul tingkat rendah atau subkelas-subkelasnya gitu ya. Instead, mereka harus rely on abstraction. Jadi kalaupun mengharuskan untuk mereka saling ketergantungan antara bentuk konkretnya gitu ya, gunakanlah abstractions gitu ya, atau dalam Golang itu pakai interface. Gua masih bingung bang. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingat ya, kita sebenarnya sudah melakukan dependency inversion principle di bagian ini teman-teman. Pertama integrated invoice ya. Yang kedua adalah pada saat kita menginjek si calculator ke dalam functions generate invoice. Ya, kita mulai satu-satu ya. Kita mulai dari integrated invoice. Kalau teman-teman lihat di bagian video I ya, interface segregation principle, oke. Nah, ini integrated invoice ini kan kita langsung pakai interface-nya si payment. Ya, nah ini nih, pakai type payment interface. Ya, yang mana invoice nggak perlu tahu gitu ya, nggak perlu tahu menau tentang si payment. Itu jadi gimana implementasi realnya kayak gimana gitu ya. Apa namanya vendor X itu bayarnya kayak gimana, invoice nggak perlu tahu itu gitu. Paham ya? Teman-teman bayangin kalau integrated invoice ini gua langsung merujuk pada salah satu integrated payment gitu ya. Misalkan payment payment dot x payment. Jadi gua langsung pakai bentuk konkretnya. Yang mana ini artinya integrated invoice bergantung pada x payment. Ya, dia memerlukan untuk import x payment. Paham ya? Oke. Bang, emang problemnya kenapa kalau kayak gini? Problemnya adalah gitu. Ini berhubungan dengan prinsip-prinsip sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan ini masih bisa gampang ya, ini tinggal diganti jadi kayak gini gitu ya. Udah selesai. Ini kalau kita jalanin juga hasilnya sama, betul X payment. Tapi problemnya teman-teman, kalau nanti vendor paymentnya berubah, ya, lo bayangin vendor paymentnya berubah nih. Ya, gue pengennya pakai vendor payment gateway A misalkan, instead of pakai X gitu ya. Oke. Atau yang Y deh kita coba bikin ya di sini ya. Kita copy aja lah biar gampang, biar cepet ya. Oke, ini Y, ini juga Y, ini Y. Ini jadi vendor Y ya. Nah, sekarang gue pengennya pakai vendor Y. Oke. Bang, kalau gitu tinggal ganti aja. Oke, kalau kita ganti Y payment, lihat, akan terjadi problem. Kenapa nggak bisa? Ya iyalah, karena invoice mintanya X payment. Ya, berarti apa yang harus kita lakukan? Ini harus dirubah ya kan? Y payment. Nah, problem kan? Padahal kita cuma pengen ganti sistem payment, kok invoice jadi harus dirubah? Invoice, ya, invoice itu bergantung pada payment saat ini gitu. Ya, ini melanggar dependency inversion principle ya. Jadi modul yang tinggi gitu ya, modul yang kelasnya tinggi bergantung pada modul yang kelas rendah. Kalau gue sih lebih simpel lagi nih, kalau lo punya struct gitu ya, itu bergantung dengan struct lain gitu. Nah, ini ada indikasi pelanggaran dependency inversion principle teman-teman. Jadi antar struct itu jangan langsung bergantung gitu ya, tapi harus rely on abstractions.
kalau gua gambarin ya skemanya ya. Jadi kan sekarang itu invoice itu depends on payment ya kan. Kalau bentukannya pakai struct gini tadi nih. Nah, gini. Pakai struct langsung. Ya. Nah, kalau kita pakai interface, teman-teman, ya, ini invoice-nya kita ganti jadi interface-nya si payment. Oke? Ya, maka yang terjadi skema diagram bukan seperti ini, tapi invoice gitu ya. Payment interface dan ingat ya, ada yang bergantung pada payment interface yaitu si payment struct. Ya, ini payment struct. Sorry. Paham ya? Makanya disebut sebagai dependency inversion principle. Jadi ada perubahan arah nih. Awalnya invoice directly bergantung pada payment struct, sekarang payment struct malah bergantung ke kiri gitu ya. Ke level abstraksinya yaitu payment interface. Lo bayangin ini kayak segitiga gitu ya. Kayak segitiga, payment interface di atas, invoice sama payment struct ngarahnya ke atas juga. Jadi mereka punya dependency yang sama. Nah, ini layer of abstractions-nya teman-teman. Jadi kalau kita ke contoh yang bawah nih, ya. Nah ini tinggal passing di address struct-nya. Selesai. Jadi lo mau ganti jadi X payment, lihat tetap jalan. X vendor. Gue ganti jadi Y payment, tetap jalan. Lihat X vendor, ini Y vendor. Tetap jalan tanpa harus mengubah codingan si invoice. Ya, keren ya. Much more cleaner, much more better untuk di-maintain si kodenya. Oke, jadi nggak kemana-mana tuh ngerubahnya. Ya. Nah, yang kedua, kita juga sudah melakukan dependency inversion principle pada saat injeksi generate invoice. Kalau teman-teman lihat, again, kita passing di interface. Ya. Oke, invoice memang perlu ya untuk tahu cara ngitung ordernya gitu. Tapi cara menghitungnya itu cara menghitungnya itu biarkan saja si service order yang melakukan gitu kan, atau service kalkulator, sorry bukan service order ya. Ya jadi kita punya satu service namanya kalkulator, isinya mau diskon kalkulator, new kalkulator, standar kalkulator, VIP kalkulator gitu. Tapi yang jelas yang namanya kalkulator itu ya kita sudah definisikan di sini. Yang namanya kalkulator itu harus mengimplementasi method calculate total price. Paham ya? Paham ya? Jadi di sini instead of kita langsung masukin gitu ya kalkulatornya gitu, kalkulator standar calculator gitu, yang mana nanti akan memaksa modul ini ketika dipakai itu dipaksa harus menggunakan standar calculator ya kan. Kalau mau dirubah ya ini juga berubah gitu kan. Makanya kita passingnya interface-nya. Ya, sehingga diagramnya sama kayak gini. Nah ini. Yang awalnya invoice bergantung pada calculator gitu ya. Nih gue bikin lagi di bawah gitu ya. Invoice bergantung pada calculator struct gitu ya. Nah sekarang ketika dibikin interface, invoice bergantung pada calculator interface gitu ya. Dia juga punya dependensi ke calculator struct juga punya dependensi ke calculator interface. Ya, terjadi pembalikan arah ya. Makanya disebut sebagai dependency inversion principle. Oke. Bang, kapan gua harus ngerti kalau struct ini harus berubah jadi interface atau enggak? Sebenarnya kalau teman-teman ikutin dari video awal SOLID, teman-teman pasti udah bisa ngebayangin. Oke, ini kayaknya belum bentuk konkret gitu ya. Gua harus jadi ini sebagai interface dulu gitu ya. Nanti implementasi realnya bisa macam-macam soalnya gitu ya. Tadi ya, contohnya calculator gitu ya. Oh, ini gua harus jadi interface dulu nih karena cara ngitung total order bisa beda-beda nih. Ada yang pakai diskon lah, ada yang pakai promo lah, ada yang pakai VIP lah, ada segala macam gitu ya. Jadi teman-teman bikin abstraksi dulu nih, interface. Pokoknya yang disebut kalkulator itu punya metode ini. Nanti implementasi metode realnya bikin aja modul sendiri. Gitu ya. Atau gitu ya, teman-teman kalau mau lebih real lagi, lebih oke lagi, lebih exact lagi, teman-teman bisa lihat video gue tentang ini ya, tentang maintainability code gitu. Nanti di situ gue jelasin cara menghitung nilai instability dari kode. Apa tuh bang? Silahkan cek videonya di sini. Atau nanti gue bikinkan video tersendiri tentang instability di bagian solid programming. Jadi ini tentang dependency inversion principle.